Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan, sama seperti video-video sebelumnya. Saya akan membahas tentang budaya makan yang ada di suku Banjar. Pembahasannya yaitu yang pertama yaitu etika makan suku Banjar, kemudian yang kedua kebiasaan makan suku Banjar, yang ketiga pola hidup dari suku Banjar, dan yang terakhir yaitu pola makan suku Banjar. Sebelum itu, teman-teman tahu gak sih masyarakat Banjar itu budayanya seperti apa? Jadi masyarakat Banjar ini adalah masyarakat yang lekat dengan kebudayaan Islamnya. Masyarakat Banjar juga banyak memiliki upacara maupun ritual adat yang juga bernuansa Islam, seperti atasnya baruhan, itu selamatan gitu, terus juga bakawinan, pesta pernikahan gitu, batajak rumah dan lain-lain, dan adat istiadat lainnya. Kemudian hampir semua upacara-upacara masyarakat Banjar itu selalu dilengkapi atau diakhiri dengan suguhan makanan. Nah, ini menyambung kepada budaya makan yang ada di suku Banjar. Jadi dari sekian banyak makanan tradisional masyarakat Banjar ini, ada beberapa jenis makanan gitu atau sajian yang umum dan biasa disajikan dalam upacara-upacara tersebut. Maka kita akan mengetahui budaya makan seperti apa yang budaya makan di suku Banjar ini. Oke, yang pertama kita langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu etika makan suku Banjar. Jadi menurut orang Banjar ini, makanan adalah suatu hal yang dianggap begitu berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan. Jadi makanan yang dihidangkan itu harus sesuai dengan adat istiadat dan prinsip agama yang berlaku. Ini akan berarti pula bahwa bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut tidak lepas dari sudut pandang agama gitu, karena kuatnya iman menurut pandangan orang Banjar dimulai dari makanan yang dimakan seperti itu. Jadi di sini itu orang Banjar memilih makanan atau memilih makanannya itu sesuai adat istiadatnya dan prinsip agamanya yang berlaku. Jadi ada ketentuan makanan tertentu dari adat istiadat dan keyakinannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kebiasaan makan yang ada di suku Banjar. Jadi menurut pandangan dan adat istiadat orang Banjar, bahwa cara yang demikian itu terasa lebih akrab kesan kekeluargaannya. Dalam makan, yaitu makannya nasi itu bersama tamu, dipisahkan cara makannya, yaitu laki-laki makan dengan laki-laki, makannya pun laki-laki tuh lebih dulu, jadi sedangkan wanitanya belakangan setelah selesai laki-lakinya makan. Jadi kalau misalnya lagi kumpul-kumpul tuh mereka itu mempunyai adat istiadat kalau misalnya kebiasaan makannya itu laki-laki terlebih dahulu, kemudian wanita baru belakangan makannya itu. Dan untuk makan sehari-hari, misalnya ini ayah tuh sebagai kepala rumah tangga ya, dan pencari nafkah lebih diutamakan dan makan sendiri duluan. Jadi tadi cara yang demikian itu seperti apa? Jadi di sini tuh kegiatan makan sehari-hari itu sesuai dengan konsep mengenai makanan dalam penyajiannya. Jadi dan tidak terlepas pula kaitannya dengan adat istiadat yang bersifat tradisional bagi masyarakat suku Banjar gitu. Dan untuk makan sekeluarga, misalnya dalam rumah tangga itu, makanan disajikan dan diletakkan di atas selembar tikar yang diampar atau digelarkan di lantai. Jadi
Itu yang dimaksud tadi, cara yang sedikitnya itu seperti itu. Jadi makannya itu makan sekeluarga, kemudian diletakkan di selembar tikar gitu yang digelarkan di lantai. Jadi makannya itu kalau kita bilang ya amparan gitu ya, amparan, ngampar kalau bahasa Sundanya itu. Kemudian dan hal yang ini itu dimaksudkan sebagai penghormatan dan juga diharuskan menikmati makanan itu lebih dahulu. Jadi tadi yang laki-laki terlebih dahulu itu dimaksudkan sebagai penghormatan gitu. Tapi kecuali pada hari-hari tertentu seperti hari Lebaran atau dalam acara selamatan keluarga baru, itu makannya itu dilakukan bersama-sama gitu. Tidak ada yang didahulukan ataupun yang dibelakangkan. Itu kebiasaan makan suku Banjar. Kemudian pembahasan yang ketiga, kita itu akan membahas tentang pola hidup yang ada di suku Banjar. Di sini pola hidupnya itu kebanyakan pola makan ikan. Apa sih gitu pola makan ikan? Jadi pola makan ikan ini adalah budaya, dan sebagai pelaku budaya manusia berada di puncak predator. Jadi ini di suku Banjar polanya pola makan ikan gitu, dan ini tuh budaya dan mereka sebagai pelaku budayanya. Dan orang Banjar ini menggemari jenis lokal ikan gitu ya, jenis lokal ikan seperti ikan haruan atau ikan gabus atau yang kita sebut Canas striatus, dan papuyu atau ikan betok atau betik gitu, serta ikan dalam bahasa lokal yaitu saluang, lampam, puyau, sepat, tauman, dan masih banyak lagi. Jadi ikan tersebut tuh hadir di meja makan setelah dimasak dengan cara dipepes, goreng, bakar, dan rebus. Selain dimakan dengan cara tersebut, ikan juga diolah menjadi abon atau kerupuk atau diawetkan kering menjadi ikan asin dan diawetkan basah serupa dan yang jadi mengolah ikan sih. Dan ikan ini tuh dikonsumsi oleh mulai anak-anak gitu ya. Ikan dikonsumsi anak suku Banjar sejak ada peradaban, jadi sudah lampau gitu, sudah ada sejak dahulu. Dan makan ikan ini itu adalah kegemaran bagi masyarakat suku Banjar sejak kecil. Dan budaya suku Banjar ini membuat perilaku makan ikan itu sejak mendarah daging, jadi ya sejak dahulu gitu ya. Kemudian tradisi menyantap menu utama itu bisa mengabaikan sayur dan dalam makanan, namun tidak demikian dengan ikan. Jadi kalau yang terpenting itu ikan. Kalau misalnya sayur itu sebagai tidak didahulukan dan disampingkan, tapi tetap menyantap makanan itu dengan lengkap, ada sayurannya, ikannya, nasinya juga. Dan bagi orang Banjar itu makan disebut sempurna jika ada ikan. Jadi makanannya itu yang mereka itu makan itu harus ada ikan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada ikan ya nggak akan sempurna makannya. Dan tanpa ikan selera makannya itu merosot gitu. Jadi kayak kurang berselera untuk makan gitu. Makanya harus ada makanan utamanya itu ikan dan nasi gitu ya. Itu pola hidup yang ada di suku Banjar. Kemudian kita ke pembahasan terakhir, pola makannya yang ada di suku Banjar. Seperti apa pola makannya? Jadi dalam hal penyajian itu makanan baik nasinya, lauk pauknya, dan gangan. Jadi gangan ini dimana merupakan makanan pokok sehari-hari yang ada dalam konsep makanan suku Banjar. Perbedaan kuantitas dan kualitasnya itu sangat tergantung pada penggolongan mengenai jenis makanan dan fungsinya tersebut. Jadi terdapat 3 bagian makannya,
itu makan baisukan yang punya pengertian sama dengan sarapan, dan makan tengah hari atau makan siang, dan makan puhun kamarian atau makan malam. Jadi sama ya, makan itu ada 3 kali sehari. Jadi sarapan ya, kalau kita sebut sarapan, kemudian makan siang, dan terakhir itu makan malam. Dan di samping itu juga terdapat pula suatu konsep gitu mengenai makan dan minum yang berbeda makna gitu, dan cara penyajiannya. Adapun makanan yang disajikan menurut fungsinya gitu, fungsinya tanpa terikat waktu, jadi tidak terikat dengan waktu gitu, namun ada dalam pemahaman dan pengetahuan orang Banjar dalam kehidupan sehari-hari, juga disebut dengan makanan pupuluran atau makanan sasala. Jadi makanan pupuluran atau makanan sasala ini tuh disajikan sebelum atau sesudah makan siang gitu ya, dan bisa pula juga sesudah makan malam, dan yang bagus sebagai makanan kecil. Jadi makanan pupuluran atau makanan sasala ini itu disajikannya itu tadi sebelum atau sesudah makan siang gitu, dan bisa juga sesudah makan malam gitu. Dan sebagai fungsinya itu sebagai makanan kecil, jadi kayak menyantap makanan ringan gitu ya teman-teman. Dan makanan ringannya itu ya bisa kita katakan ya berupa kue-kue atau ubi rebus atau jenis makanan kecil lainnya gitu, makanan ringan lainnya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan dalam kata-kata, dalam penyampaiannya ataupun dalam materi ini ya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.